Saat ini kita sudah memasuki paruh kedua di tahun 2023, atau artinya ini kita sudah bisa mengevaluasi begitu ya kinerja di semester pertama tahun 2023. Nah, kalau untuk di KPK sendiri, bagaimana menurut Anda begitu Pak kinerja di semester 1 2023? Ataukah Anda sudah puas begitu dengan kinerja di semester 1 atau masih ada kekhawatiran-kekhawatiran lainnya begitu? Kepuasan tentu kami sudah cukup memuaskan. Karena berdasarkan target-target di bidang penindakan, pencegahan maupun pendidikan dan pertahanan masyarakat, itu targetnya rata-rata tercapai. Hanya kemudian ada yang misalnya eksekusinya ya, misalnya kami menangkap, kemudian untuk merecovery aset itu, misalnya dari seseorang kami tangkap, kami sita beberapa asetnya, kemudian kita mau jual supaya ada recovery aset. Daya beli masyarakat saat ini masih turun, sehingga mengakibatkan beberapa kali hasil lelangan KPK itu tidak laku terjual karena memang ekonomi masih akibat COVID 2 tahun kemarin kan belum pulih sepenuhnya. Nah, itu yang salah satunya masih terjadi. Tapi sekali lagi itu hanya bagian dari serpihan-serpihan, tetapi secara umum KPK saat ini ingin memberantas secara lebih sistemik. Tidak hanya parsial menangkap case by case, tapi mempelajari case by case itu kemudian lebih makro untuk kemudian kita masuk membenahi sistemnya, baik tata kelola ataupun juga personelnya, integritasnya. Ini yang sedang kita lakukan. Maka selain penindakan itu untuk memotret sebenarnya, memotret mikro masalah, itu untuk menggambarkan ada penyakit apa yang perlu kita benahi secara sistemik, baru kemudian juga secara personal integritasnya baru kita tingkatkan. Tetapi sekali lagi, penegakan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sekali lagi harus dimaknai dan tidak bisa dilepaskan dari konteks lebih makro. Sebagaimana saya sampaikan tadi, misalnya konteks politiknya, apakah sudah pemilunya berintegritas, ya. Tapi kalau tidak simultan antar semua elemen bangsa, yang kami tangkap itu akan berulang dari tahun ke tahun. Nah, seakan-akan itu memuaskan kan, dari angka target itu mencapai. Tapi sebenarnya kami tidak berharap itu selesai hanya dengan penangkapan. Yang kita target adalah Indonesia bebas korupsi. Baik, Pak Gufron, berapa jumlah aset yang dapat dikembalikan oleh KPK ke negara? Dari tahun ke tahun sesungguhnya, dari periode pertama sampai ke ini kami periode kelima, alhamdulillah kita pada ini kan kami tahun keempat ya. Di semester 1 2023 saja, Pak? Oh, di semester 1 2023. Kami yang tahu di 2002 itu sudah sekitar 96,1 triliun dari penyelamatan asetnya. Kalau untuk PNBP langsung dari hasil penangkapan kemudian dirampas dan disita dan kemudian dilelang hasilnya kepada negara sekitar 936 miliar yang sudah kami catatkan dalam penerimaan negara bukan pajak. Baik, Pak, ini di tengah semangatnya KPK begitu ya Pak ya untuk memberantas korupsi, bersih-bersih begitu ya dari korupsi, tapi banyak juga kita mendengar berita-berita begitu ya oknum-oknum KPK, bahkan Pak Gufron juga mengatakan penunggang kuda yang jual beli informasi di KPK, dan masyarakat tentunya menyoroti hal ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Gufron? Banyak orang memandangnya sebuah fenomena itu kan bisa dilihat dari dua sisi ya. Teman-teman kemarin saya juga menghadiri bahwa seakan-akan apa yang Anda sampaikan itu misalnya ada pungli di rutan, ada markup di perjalanan dinas, ada asusila dan lain-lain. Bagi teman-teman itu sebagai sebuah musibah ataupun badai. Bagi kami memandangnya lebih positif, bahwa itu adalah bagian dari kerja pengawasan, yaitu oleh Dewas, monitoring oleh inspektorat, bahwa kami semangatnya untuk membersihkan KPK itu agar sebagaimana disampaikan tadi tetap terpercaya. Nah, yang kami bangun saat ini adalah diungkapnya itu semua itu untuk menjamin bahwa KPK itu tidak ditumpangi oleh penumpang-penumpang gelap sebagaimana Anda sampaikan tadi. Nah, ini adalah kami pandang sebagai kemewahan hasil dari Dewas. Nah, Dewas yang selama ini dipandang secara minor, lemah, tidak penting begitu.
kepentingan dan kekuatannya saat ini terbukti bahwa apa yang diungkapkan dari pungli di rutan itu adalah kinerja Dewas. Jadi bukan tidak sengaja kami untuk ungkap, itu memang kami cari. Dan Dewaslah yang kemudian mengungkap. Contoh kita begini ya, kita sakit. Datang ke rumah sakit, CT scan atau MRI. Kemudian kita ketemukan kanker. Bagi orang lain itu musibah ada kanker. Tapi bagi kami, untung ketemu lebih dahulu sehingga kami bisa kemudian mengamputasi dan mengeluarkannya. Supaya apa? Badan kita sehat. Gitu. Berarti pungli yang di rutan itu sudah tidak terjadi lagi atau masih nih Pak? Kita harapkan dengan ini efek jerahnya kepada yang lain akan menimbulkan jerah ya. Tapi kita juga tentu kemudian perlu dijamin itu dengan kepastian untuk melakukan proses-proses sidak dan lain-lain.